Oke, halo teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas mengenai panggilan kita sebagai saksi Kristus ya. Jadi Kristus adalah Raja dan kita ini adalah saksinya. Nah mungkin teman-teman bertanya, bagaimana mungkin ya saya bisa jadi saksi Kristus? Orang saya punya bisnis hanya kecil-kecilan, saya orang kecil, saya juga ya nggak berpendidikan lah, atau saya nggak punya profesi yang baik, keuangan saya juga, ekonomi saya lemah, saya dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang tidak baik, dan sebagainya. Latar belakang saudara begitu, sebagai orang gagal, sebagai orang berdosa, dan sebagainya. Atau mungkin sebaliknya, saudara sangat merasa yakin dan sangat layak dipakai Tuhan. Saya punya profesi bagus, keuangan saya bagus, saya punya gelar, saya sekolah teologi mungkin, saya orang kaya, saya orang baik, saya jarang banget buat dosa misalnya. Jadi saudara merasa sangat layak. Gitu. Tapi sekarang permasalahannya adalah bukan siapa saudara, bukan siapa teman-teman, apa profesimu, apa keadaan keluargamu, berapa kekayaanmu dan sebagainya. Bukan itu. Tapi permasalahan adalah siapa Yesus Kristus bagimu. Siapa Yesus Kristus bagimu. Nah, kita akan lihat bahwa Yesus Kristus adalah Raja, dan kita ini adalah utusan-utusannya, kita adalah saksi-saksinya, sehingga sudah sepatutnya kita menuruti apa yang jadi kehendak Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Jadi, itu yang akan kita lihat. Nah, saudara, kita buka sama-sama di Kisah Rasul 1 ayat 8-9, ya, ayat yang kita sering sekali baca. Kita akan baca ya. Kisah Rasul 1 ayat 8-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, saudara harus diingat, ketika saudara membaca bagian Alkitab, harus dipahami, harus ingat ya, bahwa kita ini bukan pembaca atau pendengar pertama dari kitab tersebut. Kita bukan pendengar pertama. Jadi ini ditulis oleh Lukas, Kisah Para Rasul ya. Lukas sekitar mungkin tahun 50-an akhir atau 60-an ya, kurang lebih. Gitu. Ditulis, nah itu ditulis untuk jemaat pada waktu itu, untuk pembaca pada waktu itu, bukan untuk kita. Kita ini pembaca modern, udah 2000 tahun yang setelahnya gitu. Jadi kita ini pembaca yang modern. Alkitab itu masing-masing penulisnya itu punya tujuan pembaca. Jadi Matius itu nulisnya misalnya ke orang Yahudi kebanyakan. Untuk orang Yahudi, Markus ke orang-orang Kristen di Roma yang mengalami penganiayaan dan sebagainya. Lukas juga nulisnya untuk siapa, Yohanes untuk siapa. Dan semua kitab umumnya itu mereka punya pembaca pada waktu itu. Nah, jadi waktu kita membaca bagian Alkitab, sedapat mungkin ya, kita jangan pakai kacamata kita. Pakailah kacamata mereka. Bagaimana mereka melihat kejadian-kejadian pada zaman itu. Oke, jadi jangan pakai kacamata kita yang modern, karena kalau enggak kita kurang mendapat makna yang utuh gitu ya. Makanya ketika kita membaca Alkitab, kita sadar kita bukan pembaca pertama, kita berdoa, kita gumuli, kita cari komentari mungkin, kita baca ayat-ayat yang mendukung, yang menjelaskan lebih jelas misalnya, atau baca renungan dan sebagainya, boleh dengarkan khotbah, dan kita baru minta Roh Kudus untuk memimpin kita, dan Roh Kudus akan memberitahu maknanya untuk kita tuh apa di zaman ini, gitu ya. Jadi jangan pakai kacamata kita, usahakan pakai kacamata pendengar pada zaman itu. Nah, saudara, kita coba bahas yang ke ayat 9 ya, ayat 9, nanti baru kita mundur ke ayat 8. Dikatakan bahwa mereka itu bahwa mereka melihat bahwa Yesus itu terangkat ke sorga, disaksikan oleh mereka. Di ayat yang 9a ya. Nah, saudara, pendengar pembaca pada waktu itu, ketika mereka melihat atau mendengar, membaca kisah ini, kenaikan Yesus itu naik ke sorga, disaksikan oleh para murid, itu mereka memahaminya tidak simply hanya, oh ini Yesus itu berubah lokasi. Jadi berubah lokasi dari bumi, terus terbang, pindah ke sorga kan gitu ya. Pindah ke sorga. Mereka tidak memahami hanya perpindahan lokasi, tetapi justru adalah perubahan relasi. Jadi kenaikan Yesus ke sorga bukan mengenai perubahan lokasi saja, tetapi mengenai perubahan relasi. Yang mana Yesus Kristus itu telah menang ya kan, atas maut, dia disalib, dia bangkit, dia menang, dan dia naik ke sorga sebagai Raja.
gitu. Jadi perubahan relasi antara Yesus dengan para murid atau jemaat pada waktu itu. Mereka memahaminya seperti itu, perubahan relasi. Ya, saya tidak bilang kenaikan Yesus ke sorga ini bukan fakta sejarah ya, enggak. Kita percaya kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke sorga adalah fakta sejarah, benar-benar historis, benar-benar terjadi. Gitu. Kita tidak seperti Islam. Kalau Islam hanya menerima Yesus naik ke sorga, iya diangkat Allah ke sorga gitu ya. Misalnya di surah An-Nisa, surah 4 ayat 158 dikatakan Isa diangkat oleh Allah gitu ke sorga. Karena waktu orang Yahudi mengepung rumah tempat kumpulnya Isa sama para murid, pengen dibunuh kan, pengen disalib, Isanya kabur gitu ya, ditarik Allah, melarikan diri. Sehingga yang disalib bukan Yesus gitu, tapi ada murid yang lain. Tapi kan kita tidak menerima sebagian begitu kan. Kita menerima secara lengkap. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Itu fakta sejarah. Gitu. Tapi maksudnya adalah pemaknaan orang pada waktu itu. Memaknai. Kisahnya benar-benar terjadi, tapi mereka memaknainya bukan sekedar perubahan lokasi, tapi perubahan relasi. Nah, ketika berbicara mengenai sorga, sorga itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Shamayim. Shamayim. Nah, Shamayim. Kalau saudara belajar bahasa Ibrani, nemu kata benda Ibrani yang ujungnya yim itu jamak gitu ya, plural. Dan di dalam Alkitab kalau saudara baca, langit dan sorga itu pakai kata Ibrani yang sama. Shamayim juga, langit dan sorga sama gitu. Mereka tidak membedakan langit dan sorga itu sama. Dalam bahasa Yunaninya Uranos. Misalnya seperti di Kejadian 1 ayat 1 misalnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit ya. Nah, bahasa Ibraninya Bereshit bara Elohim et hashamayim. Shamayim gitu. Terus diterjemahinnya kan bukan pada mulanya Allah menciptakan sorga kan, bukan, tapi menciptakanlah langit. Ya pakai kata yang sama, Shamayim juga, karena memang mereka memakai kata yang sama, sorga dan langit tidak dibedakan, Shamayim gitu. Dan ketika mereka memahami sorga ya, waktu mereka dengar Yesus naik ke sorga, sorga itu buat mereka pada zaman itu bukan dipahami sebagai tempat yang terpisah jauh gitu. Kayak misalnya Indonesia dengan Amerika misalnya, Indonesia sama Amerika tuh jauh sekali ya, beda benua, beda jarak begitu jauh gitu. Tapi mereka memahami sorga tidak seperti itu. Mereka memahami sorga itu seperti istana negara lah, atau DPR MPR ya, di mana keputusan pemerintahan untuk bangsa itu dibuat. Seperti DPR MPR. Ngerti ya? Keputusan untuk bangsa itu dibuat. Jadi waktu mereka memahami sorga, mereka memahaminya tuh tempat pemerintahan gitu. Pusat pemerintahan. Makanya kalau saudara baca di Efesus 6 ayat yang ke-12, ingat mengenai Paulus bilang ini. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara. Ya memang, karena memang zaman itu orang dulu tuh memahami langit, sorga itu memang tempat penguasa yang memerintah atas dunia mereka gitu. Jadi memang dipahaminya seperti itu. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, mereka simply berpikir Yesus kembali ke pusat pemerintahan gitu ya. Pendeta Jethro mengatakan seperti balik ke control room gitu. Pendeta Jethro dan pendeta Heru dari GRI mengatakan seperti Yesus tuh naik kembali ke control room, pusat pemerintahan gitu. Jadi Yesus adalah raja, kembali ke pusat pemerintahan. Nah, rajanya adalah Yesus ya saudara, bukan kita. Seringkali kita ingin jadi raja bagi diri kita sendiri, kita menentuin apa yang baik bagi kita, kita nggak mau nurut sama Tuhan, kita merasa jadi raja, kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Nah, kita pahami sekarang bahwa Kristus itu adalah raja bagi kita. Nah, yang berikutnya saudara, di ayat yang ke-9b, kalau kita baca, dikatakan, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Sama, saudara, ketika membaca kata awan-awan, mereka tuh pada zaman itu memikirkannya bukan simply awan itu tuh kumpulan uap air ya, kumpulan uap air di langit yang putih berbentuk kapas itu. Mereka nggak memahaminya seperti itu. Kalau kita dengar kata awan ya kita tahu, ya itu kumpulan uap air di langit itu kan. Tapi mereka tidak memahaminya seperti itu. Waktu mereka membaca kata awan-awan, mereka langsung connect, mereka langsung terhubung sama beberapa kisah di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru. Misalnya, awan itu bagi bangsa Israel dipahami seperti ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ingat ya saudara? Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh
tiang awan dan tiang api, menandakan kehadiran Allah. Gitu. Dan juga misalnya di Keluaran 40 ayat 34 sampai 35, ketika Musa itu sama bangsa Israel selesai membuat kemah suci kan, terus tiba-tiba awan kemuliaan Tuhan tuh turun atas kemah itu, memenuhi kemah itu. Iya, tanda kehadiran Allah. Terus juga misalnya dalam Lukas 9 ayat 35, ketika Petrus, Yakobus, Yohanes sama Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung. Dan tiba-tiba Yesus berubah wujud transfigurasi, berbicara sama Musa dan Elia. Tiba-tiba awan turun kan? Awan turun, Allah Bapa berbicara dari awan itu. Inilah anak yang kupilih, atau anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lukas 9:35. Jadi awan tuh selalu dipahami kehadiran Allah. Misalnya lagi di dalam Yesaya 19 ayat 1, dikatakan Tuhan Yahweh itu mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Coba, jadi Tuhan kayak naik awan, mengendarai awan. Memang gitu, bagi orang dulu tuh awan itu tidak dipahami kumpulan uap air, tapi tanda kehadiran Allah. Dan juga misalnya dalam Daniel ayat 7 ayat ke-13 ya, pasal 7 ayat ke-13, itu awan-awan seperti dipahami pemberian kuasa. Kita baca ya, di Daniel 7 ayat 13 ini sampai 14 ini merupakan doktrin yang sentral dari ajaran Tuhan Yesus. Dikatakan ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Tuh, awan-awan. Jadi anak manusia turun dengan awan-awan. Ayat 14 loncat, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan sebagainya. Jadi ketika mereka dengar kata awan-awan, mereka mungkin banget langsung terhubung sama kisah Daniel ini, di kisah Daniel 7 ayat 13 dan 14 ini. Yaitu mengenai anak manusia. Dan ini kan memang nubuatan tentang Tuhan Yesus ya kan. Di dalam kitab Injil, di beberapa kitab Injil, Tuhan Yesus sering mengatakan anak manusia akan menderita, anak manusia datang untuk menyelamatkan dan sebagainya. Itu sering banget, karena memang nubuatan untuk Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka membaca Yesus naik ke sorga, ditutup awan-awan, mereka langsung connect. Wah, ini nubuatan, kok mirip ya? Kok sama ya sama nubuatan dari kitab Daniel? Luar biasa ya saudara, indah sekali ya. Dikatakan seperti itu. Nah sekarang kita mundur ke ayat yang ke-8 ya. Kita mundur ke ayat yang ke-8. Ini ayat yang juga kita sering baca. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, pada waktu itu, zaman dulu ya memang, zaman kerajaan, kekaisaran. Umumnya, mungkin nggak semua ya, tapi umumnya, saudara nanti bisa cek di beberapa negara kuno. Ketika seorang raja itu baru naik tahta, kerajaan itu akan mengirimkan utusan-utusan, saksi-saksi saudara, untuk memberitakan bahwa kenaikan raja ini tuh telah terjadi gitu, untuk menyebarkan berita kenaikan raja ini. Kan dulu belum ada TV, belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada radio. Jadi gimana cara nyebarinnya? Ya mulut ke mulut, lewat mulut ke mulut gitu. Jadi mereka akan mengirimkan utusan-utusan. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan jadi saksiku di seluruh kota-kota tadi, itu dia ingin mengatakan, ya kamu pergi gitu, jadi saksi untuk memberitakan, aku tuh naik sebagai raja. Aku naik jadi raja. Nah saudara, bukankah kita adalah saksi-saksi Tuhan, amin. Jadi kita juga punya tugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga ini, bahwa Yesus Kristus adalah raja bagi hidup kita, bagi kantor kita, keluarga kita, sekolah kita, kampus kita. Dia adalah bahkan raja untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mungkin teman-teman kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Yesus juga adalah raja bagi mereka. Itu. Yesus adalah raja bagi sosial media kita bahkan. Kristus juga bertahta, waktu kita, uang kita. Kristus bertahta di atas segalanya. Gitu. Kita harus memberitakan itu kan. Dan jangkauannya sampai mana? Dikatakan jangkauannya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kenapa harus kota-kota ini? Gitu. Kan dulu, saudara, Israel itu kan dijajah oleh Romawi. Kan? Dan Romawi itu betul-betul menguasai gitu ya. Benar-benar kekuasaannya itu besar sekali. Sampai dikatakan seperti sebagai pusat bumi Romawi. Dia menjajah nggak cuma Israel, tapi bangsa-bangsa lain juga.
Nah, kalau saudara baca ya sejarah Romawi itu panjang sekali, ratusan tahun kan. Oh, kaisarnya banyak banget yang berganti itu. Misalnya dari Kaisar Agustus yang zaman Tuhan Yesus, Kaisar Tiberius, Claudius, Nero, Domitianus, Trajan dan sebagainya. Wah, itu panjang sekali sampai abad kelima, kurang lebih abad kelima mereka hancur kan, Roma itu runtuh gitu. Jadi memang kekuasaan Romawi itu betul-betul berkuasa pada waktu itu. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus itu ingin mengatakan gini, daerah teritori kekuasaanku itu mencakup semua ini yang dijajah Roma. Teritori kekuasaanku tuh mencakup semua kota ini. Dan kalau dulu anak kaisar itu dianggap anak Allah, saudara, anak dewa. Ya kan misalnya di kebudayaan Cina kuno, itu anak kaisar itu memang dianggap sebagai anak dewa, anak dewa. Firaun juga kan dianggap sebagai anak Allah kan. Ya anak dewa apa? Ya dewa ya kan. Anak dewa ya dewa dong. Anak Allah ya Allah. Anak kucing ya kucing kan. Ya enggak, anak manusia ya manusia gitu. Karena punya natur yang sama. Makanya simply mengatakan kaisar Romawi juga sama seperti son of God gitu. Anak Allah. Jadi dia yang berkuasa atas seluruh negeri itu. Jadi seperti klaim politik, saudara. Ketika Yesus mengatakan dia naik sebagai raja, kamu akan jadi saksiku untuk menyebarkan berita kenaikan raja. Dia ingin klaim, seperti klaim politik lah, spiritual, apa sebutnya, spiritual politik gitu ya. Bukan fisik kan, politik bukan fisik, bukan Tuhan Yesus mendirikan kerajaan fisik kan, tapi secara spiritual. Ingin mengatakan, daerah kekuasaanku tuh mencakup semua ini, gitu. Dan kaisarmu ya, rajamu itu bukan kaisar Roma, tapi aku, Kristus. Gitu. Ia ingin mengatakan seperti itu. Ini seperti klaim politik bahwa daerah kekuasaan Yesus itu mencakup semua ini. Dan hebatnya nanti, makanya kalau saudara baca di seluruh Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul ditutup di pasal 28 dengan pemberitaan Injil sampai ke Roma. Paulus nyampe ke Roma beritaan Injil. Jadi dibuka dengan kenaikan Yesus sebagai raja dan sampai ke ujungnya itu di pemberitaan Injil di Roma. Gitu. Makanya dia bilang ujung bumi Romawi karena Yerusalem, Yudea, Samaria kan digambarkan kan di seluruh Kisah Para Rasul. Nah, di ujungnya tuh Romawi kan, pemberitaan Injil tuh sampai ke Romawi. Kisah Para Rasul ditutup di Romawi. Makanya dibilang Romawi ya ujung bumi. Tapi ada juga yang nggak setuju ya kan. Romawi bukan ujung bumi tapi seperti pusat bumi gitu. Pusat bumi, kebudayaan dan sebagainya. Dari situ Injil akan diberitakan. Tapi kalau gereja-gereja, misalnya seperti gereja karismatik, umumnya percaya ujung bumi ya Papua gitu ya. Ujung bumi Papua. Ya anyway, apapun tafsirannya, kita nggak bisa tahu 100%. Mesti nanya Tuhan Yesusnya nanti kalau udah di sorga. Tapi intinya kan sama, bahwa Injil itu harus disebarkan ke seluruh bumi ya kan. Injil itu harus disebarkan sampai ke ujung bumi, saudara. Gitu kan. Sampai ke ujung bumi. Itu intinya. Jadi ini indah sekali, saudara. Indah sekali perintah menjadi saksi Tuhan. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita, saudara. Dia tidak meninggalkan kita. Justru karena dia naik ke sorga, maka teritori kekuasaan Tuhan Yesus itu makin meluas, bahkan sampai seluruh bumi. Gitu ya. Jadi kekuasaan Tuhan mencakup seluruh bumi. Ia adalah raja. Ia adalah raja. Ini saya tutup dengan satu ilustrasi ya dari pendeta Jethro Rahmadi. Ia pernah cerita gitu ya bahwa dulu Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, kan dia sebelumnya wali kota Bandung kan ya. Sebelum dia naik jadi gubernur itu ada ibu-ibu yang nulis surat katanya. Ibu-ibu yang tulis surat katanya isinya kira-kira gini lah, kira-kira ya kalau dibahasakan ini. Kang Emil jangan pergilah, jangan tinggalin Bandung. Udah di Bandung aja, selesain aja program yang udah dibuat gitu. Jangan tinggalin kami lah, jangan pergi kemana-mana. Terus katanya Kang Emilnya tuh sempat bales ya katanya, loh saya nggak pergi kemana-mana. Justru karena saya naik jadi gubernur, pangkat saya lebih tinggi, maka program-program saya yang dulu saya canangkan itu bisa terdistribusi lebih efektif ke seluruh kota bahkan. Nggak cuma ke Bandung. Jadi program-program itu bisa terjalannya lebih efektif malah ke Bandung dan ke kota-kota lain. Sama, saya juga dulu pernah, saudara, waktu 2014 ketika Pak Jokowi naik ya, jadi presiden,
dia kan jadi gubernur baru sebentar ya, mungkin 1,5 tahun mungkin jadi gubernur 2012, terus dia calonin diri jadi presiden. Ketika dengar Pak Jokowi ingin jadi presiden ya, jujur saya pernah dalam hati, ngapain Pak Jokowi jadi presiden? Orang udah bagus-bagus ya kan, punya program sama Pak Ahok tahun 2012 gitu ya. Jalanin aja jadi gubernur, ngapain jadi presiden nyalonin diri? Ini mau lari dari tanggung jawab atau cari famous gitu. Sempet kepikiran. Tapi seiring waktu saya mulai ya justru karena Pak Jokowi naik jadi presiden, maka program-program yang dia canangkan sebelumnya itu malah lebih efektif terdistribusi ke seluruh kota, bahkan nggak cuma ke Jakarta. Lebih efektif terjalankan gitu. Kekuasaan Pak Jokowi itu lebih luas kalau dia jadi presiden. Gitu. Nah sama, ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak say bye-bye gitu ya, setelah dia kasih amanat agung, pergilah jadi semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajar mereka. Terus dia pergi gitu kan. Enggak, justru karena dia naik ke sorga, dia memberikan janji, aku akan menyertai kamu. Lewat apa? Lewat roh kudus. Lewat roh kudus. Makanya nanti puncaknya di Pentakosta itu loh. Di Kisah Rasul 2, itu seperti Pentakosta pertama waktu itu tuh seperti ini. Pentakosta di Kisah Rasul 2 tuh seperti penabisan ya, seperti inaugurasi lah. Ini saatnya kamu pergi jadi saksi gitu. Itu inaugurasinya. Kan sekarang pergi, para rasul sekarang pergi. Makanya setelah Pentakosta itu Injil begitu luas tersebar ya kan. Petrus berkhotbah 3.000 orang. Stefanus jadi martir. Saulus bertobat. Sida-sida Ethiopia bertobat, dibaptis. Cornelius bertobat dan sebagainya sampai ke Roma. Itu luar biasa banget gitu. Itu inaugurasinya. Jadi Roh Kudus dicurahkan. Itu juga buat kita saudara. Makanya kita berdoa supaya Roh Kudus memenuhi kita untuk kita berani jadi berkat, jadi saksi buat orang lain. Sekali lagi saudara, bukan mengenai siapa saudara, apa profesimu, bagaimana keadaan keluargamu, ekonomimu, engkau orang besar atau orang kecil dalam tanda kutip ya. Bukan itu masalahnya. Permasalahan adalah siapa Yesus Kristus bagimu. Siapa Kristus bagimu. Dan kita telah melihat Yesus Kristus adalah Raja bagi kita. Dan kita adalah utusannya. Sehingga apa yang jadi kehendak Raja sudah seharusnya kita patuhi kan. Sudah sepatutnya kita patuhi. Jadi jangan takut lagi saudara ke kantor, ke rumah tangga, ke sekolah, dan sebagainya. Jangan takut jadi berkat. Jangan takut jadi teladan, jadi saksi. Untuk bersaksi juga, nggak cuma ngomong ya, tapi juga hidup kita harus jadi saksi tentunya. Hidup kita juga harus benar, jadi contoh buat orang lain gitu. Sungguh-sungguh, kerja jujur, sekolah juga sungguh-sungguh, dapat nilai yang baik, jadi berkat buat orang lain, bantu orang, care, dan sebagainya. Itu tugas kita, saudara. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Amin, saudara. Kira ini boleh jadi perenungan kita, jadi berkat buat kita semua. Nah, kita percaya Roh Kudus akan menolong kita ya, sehingga lewat hidup kita banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus. Oke, Yesus memberkati saudara.